Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sampai pertemuan ke-6, saudara dalam kondisi sehat semuanya. Ini menandakan saudara memang mahasiswa yang siap untuk menerima materi pengantar ilmu politik yang hari ini kita menampilkan perwakilan rakyat dan kepentingan. Apakah yang kita lihat wakil rakyat? Wah, nyanyiannya cumbang ya. Apakah para wakil rakyat yang saudara lihat itu sudah menjadi jawaban dari tema hari ini atau berbeda? Karena di sini ada perwakilan kepentingan. Apakah perwakilan rakyat dan perwakilan kepentingan itu hal yang berbeda atau sama tapi mempunyai tugas yang berbeda? Supaya tidak penasaran, ayo kita bahas, kupas satu persatu pengantar ilmu politik pertemuan ke-6 ini dengan hati dan tangan terbuka supaya semuanya masuk. Setuju ya? Oke. Selanjutnya kita melihat sesudah tampilan layar tadi. Kalau kita melihat layar tadi kan memang itu tadi judulnya. Kita ulangi lagi ya. Perwakilan rakyat dan kepentingan. Selanjutnya pada halaman 2 itu adalah kita mereview tugas untuk awal pembahasan, mereview pertemuan yang terakhir kelima kemarin. Masih ingat pertemuan kelima kemarin? Ya, tentang kewenangan kekuasaan satu sisi, legitimasi rakyat satu sisi. Mereka bisa berdiri masing-masing tetapi bisa berhadapan tetapi bisa bersatu. Kalau bersatu, negara kuat, hebat. Tapi kalau bermusuhan begini antara kewenangan kekuasaan dan legitimasi rakyat, maka akan menjadikan masalah dalam kehidupan bernegara berbangsa. Ada tipe-tipe legitimasi yang kita tampilkan itu adalah legitimasi tradisional, nafsir, kualitas pribadi, penganut. Ya, itu yang selanjutnya kita berbicara ini, materi kuliah hari ini, sistem perwakilan dan kepentingan. Untuk memasukinya, maka kita melihat bagaimana sebuah komunitas politik. Loh Pak, kok komunitas politik? Apakah kita hidup itu selalu berpolitik? Ya, kalau kita berbicara komunitas politik itu adalah kita hubungkan dengan kehidupan dalam sebuah kelompok. Maksudnya, kita tidak bisa berdiri sendiri, tapi harus berkelompok, berkomunal. Di dalam jumlah penduduk yang sedikit, struktur masyarakat yang sederhana, sistem perwakilan dan kepentingan itu yang menjadi dalam bahasa lain adalah sebagai lembaga penghubung, itu belum mendesak untuk dihadirkan karena masing-masing individu bisa menyelesaikan apa yang menjadi kebutuhannya. Pemimpin dalam sebuah komunitas bahkan negara, ya karena homogen tadi atau tidak macam-macam yang sederhana, itu kemudian lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun yang ada di dalamnya. Selanjutnya berbicara yang sedikit tadi, jumlah sedikit dan struktur masyarakat sederhana itu, ada dua kemungkinan. Jika pemerintah baik hati, identifikasi, merumuskan aspirasi. Maksudnya kemungkinan itu berhubungan dengan yang dilakukan oleh sang pemerintah atau sang pemimpin, sang penguasa. Dia pemerintah yang sangat baik hati. Mereka merumuskan apa yang menjadi kebutuhan rakyat dan mengcover semua kebutuhannya.
Yang kedua adalah membuka keputusan sendiri tanpa peduli. Ya, ini adalah pemimpin sejati betul ini. Dalam hal penduduk banyak, majemuk, dan kompleks, maka lembaga-lembaga penghubung dalam sistem perwakilan dan kepentingan itu sangat diperlukan. Dia sebagai lembaga penghubung yang terasa lah terkait dengan kebutuhan tersebut. Itu karena ada diversifikasi pekerjaan, urbanisasi, dan industrialisasi. 3 hal ini selanjutnya dalam kehidupan kelompok lebih besar itu, maka sistem perwakilan dan kepentingan itu dihadirkan. Diversifikasi pekerjaan, kurangnya pekerjaan yang bertahan disertai dengan meluasnya pekerjaan yang di sektor informal di perkotaan. Ini sebuah kasus ya. Apakah di daerah saudara terasa itu? Jadi mencari masyarakat yang bertani atau menjadi warga yang bersedia bertani itu sangat sulit. Berbeda dengan ketertarikan mereka untuk, kalau di daerah selatan, Tulungagung, Blitar, Ponorogo itu, mereka bekerja ke luar negeri dengan harapan meraih pundi-pundi dolar, pundi-pundi ringgit, pundi-pundi baht, dan lain sebagainya. Itu yang selanjutnya ketika kita lihat di perkotaan, yaitu menambah terkait dengan warga yang ada di kota. Nanti kita bahas. Intinya bahwa dalam diversifikasi pekerjaan ini adalah menghadirkan meluasnya pekerjaan. Urbanisasi tidak hanya diartikan perpindahan penduduk ke kota, tapi bertambahnya penduduk ke kota. Kalau di sebelumnya tadi kan kita bahas bahkan sampai tidak cukup hanya di kota ya, tapi intinya adalah sama bagaimana mereka tercukupi kebutuhannya. Ia tidak selalu memunculkan diferensiasi dan diversifikasi struktural, sebab sebagian migran tetap pada lapisan bawah. Iya, mereka betul mendapatkan hal yang baru, meninggalkan dunia pertaniannya. Sama, di dunia pertanian mereka dapat pekerjaan, mendapatkan, tetapi merasa kurang keren atau kurang bagaimana. Kemudian di kota mereka mendapatkan pekerjaan, tetapi belum tentu mereka, kelompok migran ini, itu mendapatkan lapisan struktur yang atas. Kemungkinan sama di struktur bawah. Ini menjadi masalah utama kelompok migran ini. Secara fungsional, industrialisasi berarti peningkatan pekerjaan dan jumlah sektor industri. Ini dalam manufacturing. Sedangkan dari proses industrialisasi, jumlah keluaran, investasi, dan produktivitas. Jadi, urbanisasi, dia mempunyai fungsional sebetulnya, meningkatkan pekerjaan dan jumlah sektor industri manufaktur. Sekali lagi, itu adalah secara fungsional. Apakah pemerintah bersikap sesuai dengan kemungkinan pertama atau kedua? Maka, faktanya banyak keputusan pemerintah tidak sesuai dengan asosiasi masyarakat. Akibatnya mereka protes secara jelas dan terbuka. Bisa manifest itu ya sangat lugas begitu, atau laten yang ya ada yang semacam disembunyikan, tapi sebetulnya enggak lah. Itu hanya sebagai strategi aja untuk memperjuangkan apa yang menjadi keinginannya. Saudara, masih bersemangat ya? Oke. Pluralisme, suatu sistem yang memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga tercegah dominasi kelompok. Bagus ya, pluralisme. Kalau kita memahami di dalam agama, nanti belajar sosiologi agama, sering muncul kalimat pluralisme. Kalimat pluralisme selanjutnya pada
kesempatan mempelajari agama, sosiologi agama juga, itu bagaimana kemudian saling menghormati antara pihak-pihak yang ada. Tetapi di sini bagaimana tentang di pengetahuan ilmu politik ini? Dia memungkinkan semua kepentingan dalam masyarakat bersaing secara bebas untuk mempengaruhi proses politik sehingga tercegah dominasi kelompok. Ini yang paling penting karena berbicara politik. Politik keren itu adalah ketika berbicara apa yang menjadi aspirasi rakyat. Selanjutnya, di dalam pluralisme, ia mengharuskan berbagai asosiasi yang bersaing dan tidak disponsori ataupun dimanipulasi oleh pemerintah. Ya, semacam dapat tudingan ya pemerintah. Ya, ini dalam hal kasus yang jelek loh. Kalau hal yang kasus positif banyak kok. Hanya ini harus kita sampaikan supaya tidak ada yang bermain-main di sini. Hak untuk berasosiasi dan menyatakan pendapat secara bebas sebagai alternatif kebijakan dan pemimpin pemerintahan. Jadi, sang pemimpin diberikan fasilitas untuk berasosiasi dengan berbagai pihak. Jadi, berbicara pluralisme di sini adalah ya seseorang perlu memahami dan selanjutnya menghadirkan dalam kehidupannya untuk berasosiasi dan menyatakan pendapat secara bebas. Mungkin ada yang bertanya, apakah seperti ormas-ormas itu Pak? Atau UKP-UKP itu Pak? Ya, yang pasti bahwa mereka ormas UKP itu adalah ya tempat ngumpul dan sinergi mereka. Saudara, pluralisme di Barat merupakan ciptaan negara dan produk khusus jaminan hukum dan lainnya, karakter masyarakat berjuis dan ormas. Ya, itu di Amerika. Ya, di beberapa negara tentunya sama ya, ciptaan negara dan produk khusus. Di Amerika Latin itu kalau berbicara negaranya ya seperti Brasil, atau kemana lagi? Ya, Argentina. Ini muncul dari aktivasi politik kelas menengah perkotaan dan sektor populer di bawah rezim pemerintahan populis sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan oligarki. Kalau ini terjadi di Indonesia, aktivasi politik kelas menengah perkotaan dan sektor populer di bawah rezim pemerintahan populis, maka akan muncul tanggapan yang selalu tanggapan itu ya semacam diajak diskusi lah, menyatakan pendapat dan sebagainya. Itu yang kita berbicara bahwa aktivasi politik kelas menengah, perkotaan, dan sektor populer di bawah rezim pemerintahan populis sebagai tanggapan terhadap struktur kekuasaan oligarki. Ini yang diprotes. Jadi generasi tua khususnya ini diprotes. Korporatisme merupakan produk fragmentasi ekonomi dan disintegrasi. Ia bentuk produk struktural dan histori dari bentuk kapitalisme, menghapuskan pertanian feodal. Jadi sangat bagus kan sebetulnya sistem. Ya sangat bagus. Ayo kita halaman selanjutnya. Karakter pluralisme. Ya karakter itu ya ciri khas lah. Pertama, setiap kelompok masyarakat mempunyai kepentingan yang sama karena ya dia mempunyai suku, agama, ras dan antar golongan yang nasibnya sama. Kesamaan profesi, ya tentunya ini akan menjadi karakteristik pluralisme. Okupasi dan kegemaran bentuk. Keanggotaan asosiasi bersifat sukarela. Jadi tidak ada target. Tapi masa sih selanjutnya tidak memberikan sesuatu pun meskipun sukarela, dan satu orang bisa mengikuti asosiasi lebih dari satu loh ya.
Dan yang ketiga adalah pemerintah netral, tapi sebagai wasit untuk memelihara aturan permainan yang sehat. Di sini, ya, memastikan bahwa perjalanan pemerintahan berjalan dengan baik. Kelemahan pluralisme, saudara. Ada 5 hal yang menjadi kelemahan pluralisme. 1, membatasi partisipasi individu. Ya, ini masuk akal lah. Yang kedua, masyarakat aktif lebih satu asosiasi kepentingan. Ya, ini juga masuk akal, sehingga terjadi benturan masa depan. Ya, benturan. Ya, bukan benturan peradaban ya, bukan benturan kepentingan. Yang ketiga adalah pengaruh pemimpin terlalu menonjol dan menentukan arah. Yang keempat, anggota kelompok yang lebih berhak menentukan arah. Yang kelima, mengakibatkan peranan pemerintah. Kelima hal itu menjadi catatan yang kurang bagus, atau dalam bahasa ini adalah kelemahan pluralisme. Sekarang kita berbicara di halaman selanjutnya tentang korporatisme. Apa sih korporatisme itu? Sering kita mendengar kalimat itu. Korporatisme merupakan upaya ganda untuk menghubungkan negara, pemerintah, tangan kanan lah, pemerintah dan masyarakat. Bagaimana bisa menghubungkan kedua ini? Karena keduanya mempunyai perspektif yang berbeda tentunya. Kalau posisinya adalah sebagai, coba kita ulang lagi, merupakan upaya ganda untuk menghubungkan negara, pemerintah, dan masyarakat. Kalau pada proses ini statistik sebagai berbagai kegiatan organisasi masyarakat, politisasi dan birokrasi dan privatisasi beberapa urusan kenegaraan. Smirner membedakan korporatisme negara dan masyarakat. Nah, ini korporatisme, bahkan sampai Philip membedakan antara dua hal, korporatisme negara dan korporatisme masyarakat. Kelompok kepentingan. Nah, ini tadi yang pada awal tadi kita tanyakan kan, sistem perwakilan dan kelompok kepentingan. Di sini kelompok kepentingan itu adalah merupakan interest group. Ya, sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan tujuan yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan. Ini penting, karena kalau tidak saling bertanggung jawab dan friendly tadi, ya kemungkinan dia akan menjadi masalah. Kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok penekan. Ya pastilah dia mempunyai kelompok kepentingan berbeda dengan partai politik dan kelompok menekan pressure group. Ini tentang Gabriel Almond. Pernah mendengar nama sang legendaris Gabriel Almond? Ketika Gabriel Almond berbicara tentang kelompok kepentingan, pertama, kelompok kepentingan anomik, kepentingan spontan dan tindakan segera. Ayo coba apa? Kepentingan spontan dan tindakan segera. Makan, minum? Ayo dijawab. Atau apa? Ya, ini kelompok kepentingan anomik di sini sebagai setiap pemerintahan di level manapun itu pasti ada yang dihubungkan dengan kelompok kepentingan anomik ini. Kedua, non-asosiasi terbentuk jika terpentingnya sama. Jadi ketika kepentingan sama, orang-orang bahkan lembaga itu selanjutnya bisa
menyatu meskipun tanpa ada asosiasi. Yang ketiga, kelompok kepentingan institusional, lembaga-lembaga politik dan institusional. Ya, yang nomor 4 ini ya nanti bisa diterjemahkan dari berbagai ragam ya. Tidak hanya misalkan satu perspektif, satu hakim, tapi yang pasti saudara lebih baik terlibat dalam proses ini. Kelompok kepentingan asosiasi mengartikulasikan kepentingan kelompok Kamar Dagang Indonesia HP. Ya, itulah terkait dengan sistem perwakilan dan kepentingan. Saudara-saudara mungkin juga bisa melihat di The Journal of Society and Media Sinta 2. Di situ sedikit banyak juga bisa membaca kupasan tersebut. Semoga ada manfaat. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.